Oke, di tugas pendahuluan kedua mata kuliah sistem operasi, yang pertama saya akan menjelaskan network. Untuk merubah word name dari komputer, maka klik kanan komputer, dan properties, setting, kemudian klik change. Nah, kita bisa merubah nama workgroupnya di sini. Misalnya nama saya. Oke. Untuk mengapply maka kita harus restart dulu. Dan selanjutnya kita akan mengubah IP address. Pertama kita lihat dulu IP address kita dengan CMD, run as administrator, tekan ipconfig, enter. Nah, di sini kita bisa melihat IP address kita 10.0215. Kita akan merubah ini dengan akhir NRP saya, yaitu melalui control panel, kemudian network and center, change adapter setting, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang versi 4, properties. Nah, pilih use the following address. Kita ketikkan, kita ubah menjadi 10 126 138. Oke. Kemudian kita cek lagi dengan menggunakan CMD, klik kanan run as administrator, oke. Ketikkan ipconfig. Nah, maka IP address sudah berubah. Selanjutnya adalah tentang networking. Pertama, buka CMD, kemudian klikkan ping spasi is.its.ac.id, kemudian enter, maka akan ngecek koneksi network. Nah, akan muncul statistikanya. Kemudian untuk secara terus-menerus, sama seperti tadi, ping spasi is.its.ac.id ditambahkan dengan min t, maka akan koneksi berjalan terus-menerus. Kemudian untuk stop ping ini gunakan Ctrl C. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk menambah data sebesar 1 kilobit, maka ditambahkan dengan min L spasi 1000. Selanjutnya adalah mengatur proxy. Pertama, buka Internet Explorer, kemudian Tools, ke Internet Option, kemudian pilih Connection, LAN Setting, kemudian cek Use a Proxy Server, dan masukkan addressnya proxy.its.ac.id, kemudian portnya 8080. Oke.
Oke, kemudian kita memasukkan user email untuk bisa mengakses melalui koneksi proxy. Passwordnya, dan oke. Untuk mengetahui sudah bisa digunakan atau belum proxy ini, kita bisa membuka website. Nah, maka sudah bisa menggunakan proxy ITS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara share folder yang ada di host OS ini agar bisa diakses di virtual machine. Oke, pertama klik kanan folder yang akan di-share, kemudian share with specific people. Nah, di sini tambahkan everyone. Oke, kemudian share. Dan setelah itu buka di virtual machine, kemudian pilih device dan setting share foldernya, tambahkan folder. Nah, pilih other ini, kemudian pilih folder yang tadi sudah di share. Oke, pilih centang make permanen. Oke, setelah itu untuk bisa mengakses, kita buka network di virtual machine, pilih virtualbox. Nah, folder dengan NRP saya yang tadi sudah di setting share sudah dapat diakses di virtual machine. Selanjutnya tentang sharing printer. Pertama, pilih device and printer. Nah, kemudian klik kanan printer properties, pilih sharing, kemudian cek share this printer. Oke. Nah, maka printer tersebut sudah bisa di-share. Ya, selanjutnya adalah tentang network profile. Di dalam Windows 7 ini terdapat beberapa profil network. Ketika kita terhubung dalam suatu jaringan, kita bisa melihat di Open Network and Sharing Center. Klik ini. Nah, di sini ada 3 profil network. Yang pertama home network. Home network ini digunakan jika kita ingin menge-share file, gambar, dan lain-lain. Di home ini kita bisa membuat home yang mana nanti jika dihidupkan dan bergabung bisa menge-share file dengan komputer lain. Nah, ini ketika kita bergabung di home group, kita bisa menyetingnya, misalnya ingin menge-share dengan picture, dokumen, musik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah work network. Work network ini tidak seperti home karena tidak bisa bergabung ke dalam home group dan hidup secara default. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah public network. Public network ini sangat tepat kita gunakan ketika kita mengakses di tempat publik menggunakan WiFi dan jaringan yang sama.
PC lain tidak akan bisa mengakses data-data yang ada di PC kita. Oke. Selanjutnya yaitu tentang remote. Pada Windows 7 ini terdapat fitur Windows Remote Assistant dan Windows Remote Control, yang mana kedua fitur tersebut merupakan fitur bawaan yang ada pada Windows, yang kegunaannya adalah untuk memungkinkan pengguna lain dapat mengontrol komputer lewat network atau jaringan internet, biasanya yaitu untuk memperbaiki komputer yang bermasalah. Pertama-tama, cara menggunakan Windows. Untuk menggunakan Remote Assistant, maka pertama start menu, searching Remote Assistant, kemudian pilih invite someone, kemudian pilih use PC connect untuk mengetahui cara koneksi dengan Remote Assistant. Tunggu sebentar. Nah, kita bisa menggunakan koneksi dengan mengirimkan invitation ke email, kemudian message program, kemudian koneksi dengan network location yang berbeda. Kemudian pilih save this invitation, kemudian save. Kita kopikan passwordnya. Setelah itu buka di host OS, invitation. Nah, maka kita mengentry password yang tadi. Kita copy dulu. Oke. Kemudian buka di VirtualBox. Kita tunggu koneksi ya, ini karena troubleshoot atau koneksi tidak mendukung, maka Remote Assistant tidak bisa digunakan. Selanjutnya, untuk menggunakan Remote Desktop Control, kita searching Remote Desktop. Nah, kemudian masukkan IP 168.168.43.5. Kemudian klikkan connect. Maka ada perintah untuk menginput username dan password. Oke. Nah, maka klik yes untuk menyambungkan. Nah, ini sudah terkoneksi ke desktop lawan.
Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah tersambung ke desktop lawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang firewall security. Untuk mematikan atau turn on fungsi firewall, kita bisa searching di start menu firewall, Windows Firewall, kemudian pilih turn on off, kemudian cek turn off. Oke, selanjutnya untuk enable semua fungsi remote pada firewall, pilih Windows Firewall and Advanced, kemudian Properties. Sini ada inbound, outbound, ini allow, ada private juga on, allow, kemudian login. Kita bisa mengatur size unitnya di sini. Klik yes. Oke. Apply. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hard disk security. Bagaimana cara membuat ini local disk C agar tidak bisa diakses sama sekali. Caranya ini klik kanan, properties, kemudian security, pilih user, edit. Cek. Nah, user ini cek. Yes. Continue. Maka saat membuka ini sudah tidak bisa diakses lagi. Kemudian untuk disk kuota, kita bisa klik kanan properties, pilih kuota, show kuota 1. Nah, kita centang enable, kemudian kita bisa menentukan berapa kapasitasnya, misalnya 100, kemudian warningnya 10, kemudian kita lock. Oke. Yang terakhir adalah tentang super hidden. Dengan super hidden ini, kita meskipun memilih misalnya pada folder option, meskipun ditampilkan show hidden file, ketika kita menggunakan super hidden, maka tetap tidak bisa diakses. Kita bisa menggunakannya menggunakan cmd.
run as administrator. Kita menggunakan sintak attrib spasi plus s plus h slash s slash d, kemudian lokasinya. Misalnya saya ingin men-supervision folder user, maka klik copy direktorinya, oke, enter. Oke, kita bisa lihat, nah, folder user sudah tidak nampak lagi. Meskipun kita show hidden file, tetap tidak muncul. Kemudian untuk mengembalikannya dengan sintak yang sama, namun plusnya diganti dengan min. Enter. Oke, bisa kita lihat folder user sudah muncul kembali.